Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Judul perikop itu adalah Hidup sebagai Anak-anak Terang. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menyampaikan bahwa penting bagi orang percaya atau orang Kristen atau orang yang sudah ditebus di dalam nama Kristus Yesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus meminta mereka untuk hidup mengikuti teladan Kristus yang menjaga kesucian hidupnya selama dia hidup sebagai seorang manusia di antara kita manusia. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan mengasihi sesama kita. Kita wajib meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang seperti dilakukan oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kita juga harus menghindari hal-hal yang tidak berguna. Dan kemudian di bagian terakhir dia menjelaskan bahwa kita harus beribadah dengan segenap hati kepada Allah dan mengenaikan ucapan syukur kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi orang Kristen. Maka kita tidak melakukan kejahatan saja, atau kita tidak cukup hanya menghindarkan diri dari kejahatan saja. Tapi kita wajib untuk berbuat kebaikan. Kita wajib untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Kita wajib mengasihi Allah dan juga sesama kita. Dan karena itu kita wajib hidup di dalam kasih kepada Allah dan sesama kita yang diekspresikan dengan perbuatan baik. Dan juga dikatakan situ melalui ibadah kita secara bersama-sama sebagai anggota keluarga Tuhan. Saudara, dikatakan di sana bahwa kita wajib untuk beribadah dengan hati yang tulus atau dengan segenap hati kepada Tuhan. Jadi kekristenan, saudara, bukan hanya sebuah ajaran moral yang berisi tentang aturan tidak boleh ini atau boleh itu dan sebagainya. Tapi dia bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan.
Dan salah satu hubungan kita dengan Tuhan itu diekspresikan di dalam ibadah. Dikatakan di situ dengan menaikkan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ibadah kita adalah momen di mana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang Kristen kita tidak bisa berkata bahwa saya Kristen tapi saya tidak perlu ibadah. Yang penting hati saya tertuju kepada Tuhan. Yang penting hati saya mengasihi Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa hati yang mengasihi Tuhan itu diekspresikan di dalam ibadah bersama dengan menaikkan puji-pujian untuk memuji Allah kita dengan segenap hati kita. Saudara, menyanyikan puji-pujian kepada Allah adalah salah satu cara yang mendekatkan kita dan juga untuk mengungkapkan penghormatan kita serta kasih kita kepada Allah kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah beribadah dengan penuh ketulusan kepada Allah? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk dapat beribadah kepada Allah dengan penuh ketulusan dan dengan segenap hati. Saudara, marilah kita beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sampai saat ini masih menjagai kami, masih merawat kami, masih melindungi kami. Kami percaya semua yang kami alami, semua kebaikan yang kami nikmati hari ini, itu hanya karena Engkau Allah yang baik, yang menganugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami dipanggil bukan hanya menghindarkan diri daripada semua kejahatan, tapi juga melakukan kebaikan bagi sesama kami dan juga mengungkapkan kasih kami kepada Engkau di dalam semua aktivitas kami termasuk dalam ibadah Tuhan. Yang berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman ini menerangi hati kami, menggerakkan jiwa kami, menggerakkan kehidupan kami, sehingga dalam semua yang kami kerjakan, kami ingin memuliakan Engkau dan mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang berdoa, biar semua yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut hari ini dengan rasa terima kasih dan penuh ucapan syukur kepada Engkau yang telah memberikan hari ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.